Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, akhiran sambung 013. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang gizi pada penyakit infeksi dan penyakit menular untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari Bapak Dr. Jamaluddin M. Sako, SPD MS, mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan tugas tersebut. Baik, yang akan kita bahas yaitu gizi pada penyakit infeksi dan penyakit menular. Pembahasannya yang pertama itu ada tentang definisi. Yang kedua ada penyakit menular dan penyebarannya. Yang ketiga siklus malnutrisi antar generasi. Yang keempat hubungan antar nutrisi dan infeksi. Yang selanjutnya ada hubungan nutrisi dan penyakit menular. Dan yang terakhir ada pencegahan penyakit menular. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Kemudian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang terkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak yang tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang atau orang yang terinfeksi. Kemudian ada penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kemudian ada penyakit infeksi dan penyebarannya. Yang pertama ada kolerasi. Kolerasi adalah diare yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa atau anak-anak. Kemudian penyebarannya terjadi pada makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Yang kedua ada influenza atau flu. Flu adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebarannya ini melalui udara. Kemudian yang ketiga ada penyakit TBC. TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penyebaran penyakit TBC ini menyebar melalui udara. Kemudian yang keempat ada malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Jadi penyebarannya dia melalui hewan, yaitu nyamuk. Yang kelima ada tetanus. Tetanus adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Penyebaran tetanus ini melalui gigitan atau luka yang terkena debu atau barang yang berkarat. Selanjutnya, siklus malnutrisi antar generasi. Malnutrisi memiliki siklus antar generasi, seperti seorang ibu yang kekurangan gizi akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Bayi yang berat lahir rendah itu akan tumbuh sebagai anak yang kekurangan gizi, kemudian menjadi remaja yang kekurangan gizi, kemudian menjadi wanita hamil yang kekurangan gizi, dan begitulah siklus terus berlanjut. Selanjutnya adalah hubungan antar nutrisi dan infeksi. Infeksi dan malnutrisi selalu berkaitan erat. Malnutrisi adalah penyebab utama imunodefisiensi di seluruh dunia. Penyakit infeksi akan menyebabkan anak tidak mempunyai nafsu makan dan mengakibatkan kekurangan gizi. Anak yang kekurangan asupan nutrisi maka akan mengakibatkan daya tahan tubuhnya menurun sehingga mudah terkena penyakit infeksi.
Selanjutnya, hubungan antar malnutrisi dengan penyakit menular. Kekurangan gizi dan penyakit menular berkaitan erat. Pada penyakit diare, pneumonia, campak pada masa kanak-kanak diperparah oleh kekurangan gizi yang secara signifikan berkontribusi pada jumlah kematian akibat infeksi. Pada siklus malnutrisi dan penyebab penyakit menular, untuk menghentikan penyebaran penyakit dijelaskan cara vaksin untuk menghentikan siklus dan membantu melindungi kesehatan pertumbuhan perkembangan fisik anak yang rendah secara keseluruhan. Kemudian ada pencegahan penyakit menular. Yang pertama ada perencanaan lokasi yang baik. Yang kedua, penyediaan layanan klinis. Yang ketiga ada sanitasi lingkungan. Maksudnya sanitasi lingkungan ini apabila lingkungan kita bersih, maka dapat membantu mencegah penyakit menular. Kemudian ada sanitasi air. Yang kelima ada vaksinasi massal terhadap penyakit menular tertentu. Contohnya pada kasus COVID kemarin, pemerintah mengadakan vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Yang keenam ada persediaan makanan cukup. Yang terakhir ada kontrol faktor. Baiklah, sekian, terima kasih atas presentasi saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.